warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayanti Lubis dengan NIM 0101211007 dari Komunikasi Penyiaran Islam A. Video ini bertujuan untuk menuntaskan UTS Ilmu Tafsir Hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar hadis, metode memahami hadis yaitu metode maudhu'i, dan juga prinsip-prinsip dari metode memahami hadis. Yang pertama adalah pengantar hadis. Seperti yang kita ketahui bahwa selain Al-Quran, hadis juga menjadi pedoman umat Islam dalam berkehidupan sosial dan juga beragama. Nah, hadis ini mengiringi bagaimana kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis merupakan penjelas dari hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang bersifat secara global. Jadi disinilah fungsi hadis. Selain itu, hadis juga menjadi hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Lebih lanjut, pengertian hadis ini memiliki banyak penafsiran ya. Dan di sini saya akan menyebutkan 4. Yang pertama yaitu hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, dan juga percakapan. Yang kemudian kalau dari Islam sendiri, hadis adalah mencatat atau pengorganisasian dari penyataan dan juga tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Nah, pengertian hadis seperti yang saya bilang ada banyak penafsiran. Begitu juga oleh para ahli kita. Ahli hadis dan ahli usul memiliki pendapat yang cukup berbeda nih mengenai hadis. Para ahli hadis menyatakan bahwa hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sementara ahli usul menyatakan bahwa hadis adalah semua perkataan, pernyataan, dan juga perilaku Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan juga ketetapannya. Lalu ada metode memahami hadis. Kita tahu nih, kita nggak bisa memahami hadis tanpa metode. Artinya sebagai umat yang awam dan juga umat yang masih tidak terlalu memahami dan mendalami, kita nggak bisa menafsirkan hadis begitu aja. Oleh karenanya diperlukanlah metode memahami hadis. Tapi sejujurnya apa sih itu metode memahami hadis? Nah, metode adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sementara memahami berasal dari kata paham atau pemahaman, yaitu di mana cara pandang ataupun proses berpikir seseorang memandang suatu kejadian ataupun peristiwa. Jadi, cara memahami hadis atau metode memahami hadis adalah cara bagaimana seseorang dapat memahami maksud dari hadis tersebut. Agam metode memahami hadis ini ada beberapa, tapi di video ini akan kita tekankan kepada metode maudhu'i. Apa sih itu metode maudhu'i? Nah, metode maudhu'i merupakan pengumpulan hadis-hadis dengan topik ataupun tema yang telah ditentukan untuk kemudian dikaji dan dilihat asal muasalnya. Kemudian, adapun ciri-ciri dari metode hadis maudhu'i ada 4. Yang pertama yaitu metode ini menghimpun hadis dengan tema tertentu. Yang kedua, memahami masing-masing makna dari hadis. Yang ketiga, itu pemahamannya dilakukan secara komprehensif ataupun menyeluruh. Yang keempat, menggunakan pendekatan tematik. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah ngebahas mengenai ciri-ciri, maka selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang kelebihan dari metode ini loh. Dan itu ada 3. Yang pertama, kekayaan redaksinya. Yang kedua, memahami makna jami. Yang ketiga, yaitu membuat pemahaman kita menjadi utuh. Lalu, kalau misalnya ada kelebihan, maka ada kelemahan, karena tiada yang sempurna di dunia ini. Untuk kelemahan sendiri, maka metode wudhu ini dia membatasi pemahaman hadis. Jadi kita nggak bisa memahami hadis secara menyeluruh, tapi berdasarkan topik yang ditentukan, sehingga pemaknaan hadis menjadi lebih terkotak-kotakan dan menjadikan suatu permasalahan terbatas. Baiklah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.